minta tolong dan minta izin kepada Bapak dan juga adik-adik semuanya untuk mengisi angket yang telah Kakak sediakan. Oke, di sini Kakak bagikan dulu ya. Nanti isinya satu baju aja ya. Kalau kami yang mendarat sakit saja. Oke. Ada bisa kan mengisinya? Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muratiza dan mahasiswa SD Padang. Izin melakukan wawancara kepada Bapak terkait penggunaan media pembelajaran IPAS, khususnya IPS berbasis digital di sekolah dasar Pasangan Sikapi. Bapak yang pertama Kak, apakah Bapak sudah merancang pembelajaran IPS itu berdasarkan CP dan juga TP Buku Merdeka Pak? Sudah dilakukan dengan dalam satu fase. Berarti antara fase B ya Pak? Selanjutnya Pak, Bapak sudah mengaitkan materi IPS itu dengan kehidupan nyata siswa Pak? Kehidupan nyata sudah dengan melihat siswa itu sudah melakukan dan mengaplikasikannya di rumah dengan orang tuanya di tugas-tugas. Pasti dengan begitu materi IPS itu sudah dikaitkan. Dalam menggunakan modul Bapak sudah mengintegrasikan dengan keterampilan satu seperti komunikasi, kolaborasi. Kalau itu sudah karena kami pembelajarannya biasanya melakukan dengan metode PBL, jadi sebenarnya siswa itu lebih sering berdiskusi dalam menyelesaikan masalah dan mengerjakan proyek-proyek kecil. Terus tantangan yang Bapak hadapi saat mengintegrasikan dalam kalimat cerita juga? Yang pertama tantangan yang dirasakan yaitu mungkin dari siswanya ini karakternya berbeda. Jadi melakukan kegiatan di kolaborasi dan komunikasi itu perlu penyesuaian dulu. Jadi kadang ada siswa ini yang aktif, jadi saya sebagai guru merasa memiliki tantangan agar lebih kreatif lagi dalam mengembalikan kelas. Tantangannya Ya. dalam pembelajaran saya, apakah Bapak sudah menggunakan media digital Pak? Dalam pembelajaran alhamdulillah sudah digunakan seperti tadi video pembelajaran
PowerPoint interaktif, terus kami juga menggunakan Quizzes, jadi apa namanya media digital untuk pembinaan. Kendala sama Bapak dalam menggunakan media pembelajaran itu apa? Cetak maupun digital. Kendala yang sering terjadi itu sebenarnya hampir tidak ada, tapi ada yang satu sedikit kendala dalam media itu mungkin karena pada medianya mungkin karena medianya berbanyak, jadi kita itu harus update ke jadi kadang kalau kita menggunakan media yang gratis sebenarnya seperti Wordwall atau yang lainnya itu kan permainannya terbatas. Nah, jadi ketika kita belajar itu anak ini kan cepat bosan, nah itu aja pak, itu aja, itu mungkin adalah Jalan bukan ya kayak karena membayar tadi. ya. Apakah Bapak membutuhkan pelatihan dalam penggunaan media digital itu Pak? Kalau pelatihan tentu saja membutuhkan. Tapi alhamdulillah kami di sini sudah memiliki beberapa pelatihan alhamdulillah. Kalau dalam modul itu sendiri Bapak sudah menyelesaikan dengan dalam Ya, di modulnya sudah dibuat sesuai kaidah yang apa namanya sesuai dengan prinsip dan pengalaman pembelajaran kita. Di dalam prinsip itu juga sudah terintegrasi pembelajaran berkomunikasi dan juga ya dilakukan ada di modul itu TP-nya juga diturunkan agar anak itu dapat mengalami pengalaman belajar yang sama dengan berarti sekolah ini sudah menerapkan berarti sekolah ini sudah bukan sekolah anak di sekolah reguler ini kan inklusif itu inklusif itu kan tidak harus biasa jadi kalau udah inklusif itu di intinya di sekolah reguler ini memang terdapat banyak siswa inklusif. Kita dulu memang harus bisa mengarahkan mereka, mendidik mereka belajar. Sekolahnya sekolah reguler. terus Pak apa tadi sudah berkata. Terus Bapak memanfaatkan asesmen formatif dan Asesmen formatif sudah dilakukan, bahkan asesmen diagnostik awal pembelajaran sudah dilakukan. Lalu setelah pembelajaran selesai kita memberikan kembali. Ya, jadi setelah pembelajaran selesai itu kami sering melakukan Sini juga udah menanamkan ya, karena sekolah ini kan dan sekolah jadi ya betul betul dalam kegiatan pembelajaran sudah terpusat pada bagaimana cara Bapak mengevaluasi efektivitas dari modul kedua dan juga media pembelajaran digital dalam capaian pembelajaran evaluasi seperti untuk mengevaluasi cara saya mengevaluasi pembelajaran belum itu melalui refleksi terus sendiri dan melakukan tanya jawab atau kolaborasi satu tukar pikiran dengan teman sejawat di kantor terus minta masukan dengan teman
Jadi nanti kan di modul itu kan ada refleksi diri dan refleksi minggu. Nah, refleksi minggu itu juga dilakukan. Jadi kita itu ada beberapa pertanyaan seperti bagaimana perasaannya setelah belajar, terus apa hal yang menarik, apa hal yang didapatkan oleh mereka saat belajar, apa yang ingin mereka apa yang mereka butuhkan untuk kegiatan selanjutnya. Baik Pak, terima kasih telah menjawab anket dari yang saya lakukan Pak. Mungkin sekian wawancara saya dan Bapak. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Baiklah adik-adik, sudah siap mengisi anketnya? Oke, kumpul lagi ya. Terima kasih. Makasih kepada adik-adik yang telah mengisi angket yang telah kakak berikan tadi. Kakak sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I wanna show you all the finer things in life. So just forget about the world beyond tonight. I'm coming for ya, I'm coming for ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Nah, sebelumnya perkenalkan nama kakak Umar Hafiza, biasa dipanggil Umur. Nah, di sini kakak minta tolong kepada adik-adik semuanya untuk mengisi angket, yaitu tentang pembelajaran IPAS berbasis digital pada kelas ini. Nanti petunjuknya yaitu ada checklist pada kolom yang sesuai, yang menurut adik-adik itu yang sesuai adik-adik ingin ya. Di checklist saja lah ya. Ini kakak bagiin satu. Perlu dibuat namanya, Pak? Iya. Ya, perlu dibuat nama ya, Nak? Makan apa nak? Kalau nak reti tanya. Iya. Iya. Nanti adik-adik isi namanya dulu, terus kelas, mata pelajaran, dan hari dan tanggal sekarang. Ikut dia.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Riza dengan 23 12924 merupakan mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar Universitas Negeri Padang. Izin melakukan wawancara kepada Ibu terkait penggunaan media pembelajaran IPA berbasis digital di SD ini, Bu. Nanti Bu, pertanyaannya terkait kayak penggunaan DP, TP, dan penggunaan media digital di SD ini. Apakah Ibu sudah merancang modul ajar yang sesuai dengan DP dan TP kurikulum merdeka, Bu? Ya. Apakah Ibu sudah mengaitkan pembelajaran IPA khususnya IPS dan kehidupan nyata siswa? Organisasinya sama lingkungan kan? Iya, Bu. Berarti pembelajarannya tidak dikaitkan secara Ya, pasukan langsung berkaitan. Iya. Memang tidak semua pelajarannya sih, tapi ada sesuatu mata pelajaran yang berkaitan dengan lingkungan. Apakah Ibu sudah mengintegrasikan pelajaran abad 21 misalnya seperti 4C, seperti kolaborasi, Kreativitas dalam pembelajaran. Iya, Bu. Oh, menaikkannya ya harus juga. Sebabnya kan itu kan harus gitu. Harus menaikkan. Kalau tidak antara tidak tercapai apa yang Contohnya oh, betul, dan kolaborasi. Oh, nah, antara pelajaran IPAS, ya kan nanti ada berkolaborasi dengan lingkungan. Nah, ada anak tuh langsung terjun dengan lingkungan, terus dibawa ke lingkungan. Nah, tentunya mengenai nanti ini di pelajaran ini di semester ini semester 2 dan juga ada berkaitan dengan lingkungan. Terus berkolaborasi dengan anak mengenai pembelajaran dengan guru-guru lain, itu harus ada kolaborasi. terus tantangannya Bu dalam mengintegrasikannya. Enggak spesifik ya, soalnya karena baru memahami kurikulum ini kan, tantangannya kadang-kadang kurang tercapai sih filmnya, kurang tercapai sih filmnya, buat kurang terintegrasi lah CPD-nya, enggak CPD-nya lagi. Jadi sekarang sudah mendekatkan pembelajaran Jadi udah ini belum kan, ini udah datang. Jadi itu yang meragukan Ibu. Ini datang lagi yang baru sosialisasi kemarin ini. Ini bingung, karena bingung untuk mengintegrasikannya, bingung untuk membuat modul ajarnya gimana gitu ya. Belajar. Terus Bu dalam penggunaan media digital, apakah Ibu sudah menggunakan media digital Ibu misalnya seperti Bagus. ya Bu Ibu bagus, media pembelajaran menggunakan PPT. Ya menggunakan kita, cuma tidak semuanya. Nah, sekali sih ya. Sebab itu kendala ini sini sinyal jaringan. Kalau jaringan lagi pun untuk lain, kalau tidak bisa. Jadi pakai pun di HP pun tidak bisa jaringan sini. Nah, bisa. Kalau di bawah komputer saya juga tadi kan. Iya. Dalam penggunaan media digital itu Ibu pernah membutuhkan pelatihan untuk pembelajaran digital agar mendukung efektivitas pembelajaran. Memang kurang memahami digital ya. Dalam penggunaannya itu tak perlu sama teman atau anak yang lain yang lebih mengerti dalam penggunaannya. Kalau Ibu membuat KPD atau modul itu berdasarkan sesuai karakteristik siswa, ada yang siswa itu kayak yang lebih
visual, melihat, terus ada yang Tak semuanya, tidak semuanya. Tapi pada umumnya dulu tidak bilang semua pada umumnya. Karena itu di sini kan berbentuk khusus ada. Jadi LKPD-nya pada umumnya sama semua. Tidak ada perhatian khusus. Nah, cuma yang di sini cuma anak ibu cuma lambat bekerja itu aja. Berbentuk makanan alhamdulillah tidak ada. Sini ya. Jadi tidak perlu ibu berada khusus itu cuma berarti rata. Dalam penggunaan modal pembelajarannya kok sudah menggunakan modal pembelajaran aktif kayak UDL, program itu semuanya memang pasti ada sekali program itu ibu upayakan kan mereka membahas bersama secara kelompok ada cuma yang tidak sering mungkin tidak selalu gitu berdasarkan mata pelajaran ibu berdasarkan materinya saat ini kan ya cuma itulah kendala ibu ada dalam penilaian atau asesmen bu apakah itu sudah membuat asesmen formasi dan sering formasinya sering secara lisan sebelum pembelajaran atau di dalam pembelajaran. Kalau setelah pembelajaran selesai kembali kepada Atau kuis kuisnya cuma bukan bahasa kita kuis belajar dalam pembelajaran kita sedang menanamkan nilai pembelajaran ibu sedang mendorong komunikasi kolaborasi sama sekolah sudah memiliki fasilitas apa? Oh udah ada bandnya udah cuma kendalanya karena banyak hambatan jaringannya kalau kali begini aja ya enggak kalau kalian ada nggak kan ibu kalau satu itu dapat jaringannya kalau kali begini aja ya enggak jaringannya enggak gimana enggak kita sebelumnya lah jadi pas ibu pakai fokus dah jaringan hilang ya udah hilang lagi contohnya kan enggak kuat enggak bisa baru menggunakan enggak bisa langsung menggunakan sebenarnya bisa cuma kadang-kadang ada yang kendala apakah fasilitas tersebut jika dimanfaatkan secara maksimal dan seluruh sidang dan kesehatan iya di lokasi ini aja kalau tidak khusus mulai sudah menggunakan mengembangkan kegiatan pembelajaran konteks global contoh aja pernapasan, pencernaan, dengan nyata kita kan bisa kenyataan bagaimana kita bernapas dalam kehidupan sehari-hari. Terus kita surya misalnya, sekarang sudah ada. Terus bagaimana evaluasi dari efektivitas belajar dan media pembelajaran yang bisa dalam mencapai capaian pembelajaran? Observasi kan bisa sambil siswa ambil ini saya belajar ini saya mengerti apa tidak terus kemudian observasi dalam minat siswa ini dengan kami terus lagi terbaiknya masih pertanyaan apakah kita paham tidak dengan pertanyaan itu bisa kita bertemu
menjadi patokan kita untuk selanjutnya. Iya. Tempat tadi itu, jadi kalau nggak terlibat berarti ada baik, berarti bisa kayak bahagia. Mungkin sekian angkat tentang penggunaan media berbasis digital di sekolah ini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu. Iya. Ibu juga bikin ya, nggak apa-apa kan? Udah di situ. Udah, baik, adik-adik udah mengisi angkatnya semuanya? Udah ada kesulitan tadi? Oke, ya. Terima kasih. Terima kasih. Iya lah. Itu kan tujuan kita belajar untuk belajar nak. Apa tujuan kita belajar ini nak? Kan? Itu baik. Baik, terima kasih kakak ucapkan kepada adik-adik yang telah berkesempatan untuk mengisi angkat yang telah kakak sediakan tadi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari Rabu. 26 bulan November 2025. Udah, ada berapa 10 ya? Iya, Bu. Ada kesulitan adik-adik? Ya. Bikin nama kelas IPAS. Pelajarannya IPAS ya nak. Ini kakaknya lupa huruf A-nya ya. Langsung ke ibu aja. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Malam Putra merupakan mahasiswa PGSD. Izin mewawancarai ibu yaitu mengenai penggunaan media pembelajaran berbasis digital di SDG. Nanti pertanyaannya terkait tentang penggunaan media Nama ibu Dwi Asmina Hani Rosa. Panjang ya. Yang pertama itu Bu, apakah Ibu sudah merancang pembelajaran IPAS khususnya IPS pada berdasarkan ucapan pembelajaran dan juga tujuan pembelajaran kurikulum ini? Ibu apakah sudah mengajarkan materi IPS dengan kehidupan nyata siswa?
Selanjutnya Bu, apakah Ibu sudah menggunakan modul ajar yang mengintegrasikan dengan keterampilan tambah 21, misalnya MPC seperti kolaborasi, kreativitas? Contohnya Pelajaran privat itu mengenai atau siklus hidup tubuh, juga menggunakan itu atau untuk menjelaskan pelajaran. Terus Bu, tantangannya mungkin Bu dalam mengintegrasikan Kalau bagi guru ya membuat semangat ya, membuat aktivitas dulu membuat pembelajaran lebih aktif ya, lebih jadi anak-anak bisa karena dia melihat langsung bisa juga sedang membawa juga ke sawah. berarti sudah menemukan Iya. pembelajaran yang nyata aja. Selanjutnya Bu, apakah Ibu sudah menggunakan media digital dalam mengajar tadi Bu? Sudah seperti PPT atau Aplikasi di YouTube kan bisa dong, cari tentang hidup. kendalanya dalam penggunaan media digital itu? Karena karena kita cuma memiliki satu input di sekolah. Kadang pas kita lagi ingin, kadang infonya lagi dipakai di kelas. Ya, Mana Ibu? Selanjutnya Bu, apakah dalam penggunaan media digital itu Ibu membutuhkan pelatihan? Kalau untuk menggunakan media digital itu karena kalau nanti itu kan pas coding yang berdasarkan yang kelas 5 Dari tahun berapa? Berarti termasuk selanjutnya Bu, apakah sudah menyusun modul atau LKPD Anak Ibu bisa diam ya Nak? dalam itu Bu, dalam mengembangkan modul ajar Ibu apakah ada menggunakan modul aktif misalnya seperti VBA, Java basis misalnya atau yang Tapi Ibu sesuaikan dengan keadaan kondisi ya. Kalau dalam asesmen atau penilaiannya Bu, apakah Ibu sudah menggunakan asesmen yang formatif dan sumatif? Asesmen formatif itu bisa belajar dalam kelas. Kenapa bisa belajar? Kalau sumatif ya Ya. kalau Ibu setelah memberikan pembelajaran itu apakah sudah melakukan kembali Itu udah fleksi. kalau menanamkan nilai profil belajar
Ada yang merah. lintas ini. Dia baju Jadi lintas terkait dengan terkait dengan duduk. Kalau kamu kesehatan ada di beberapa organ pelajaran jadi dengan penjauhan. Apakah Ibu sudah mendorong komunikasi dan juga kolaborasi antara siswa dan siswa? Di sekolah SD Masa Menengah 1 tahun ini Bu, fasilitasnya sudah mendukung Bu, seperti proyek dan kesehatan. Walaupun cuma satu pun kalau satu kelas punya Dalam kegiatan fasilitas tadi sudah dimanfaatkan secara optimal dalam pembelajaran. Ibu lihat apanya harusnya ini gitu disesuaikan dengan pelajaran saja karena kita cuma punya satu jadi tidak itu memakai kebijakan jadi kita sesuaikan misalnya pelajaran itu bagusnya kan memang bagus ya karena video bisa kalau bahasa hanya kalau paling pas satu ya dipakai kalau ini kan kita udah belajar Selanjutnya, apakah sudah mengembangkan diri sendiri dalam konteks tribal yang sesuai dengan keadaan tidak awan ada. oh iya nah anak ibu bawa contoh nyatanya bawa pokoknya bawa yang nyatanya ya bulatnya ya berarti anak-anak itu membawa ya yang terakhir, apakah Ibu sudah melakukan evaluasi terhadap efektivitas modul yang Ibu buat untuk mencapai capaian pembelajaran dan sudah analisis dilakukan refleksi analisis juga apakah tujuan pembelajaran itu sudah tercapai atau belum. Nanti kalau misalnya belum kan bisa ulang lagi. Enggak dalam satu pertemuan itu selesai bisa berlanjut. berarti bisa untuk Iya bisa. Lihat muatan pembelajaran. Misalnya berapa tujuan yang kita ingin capai itu bisa nanti satu kali atau dua kali berarti nggak dipatokkan enggak kita kalau anaknya gimana misalnya matematika bisa hari itu aja selesai bisa pecah enggak mana yang pecah itu dipecah Bu. Mungkin sekian saya mengenai penggunaan media berbasis digital pada Ibu. Terima kasih atas waktunya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dek. Sudah dikasih nama kelas SD-nya kita ada SD ditanya enggak oh nama dan kelas saja yes. Mata pelajarannya IPAS ya. Baik, terima kasih.
kakak ucapkan kepada adik-adik yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi angket yang telah kakak berikan tadi. Sama-sama. Kakak sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.